Jadi kita udah belajar mengenai aturan aljabarnya, menjumlahkan, mengalihkan tensor, tetapi kita juga harus tahu bagaimana rumus atau resep untuk mengintegralkan dan juga menurunkan tensor. Jadi poinnya adalah seperti itu. Ya. Jadi tensor kalkulus itu kita tahu adalah perluasan dari kalkulus yang biasa, dan yang jadi masalah ketika kita bekerja dengan tensor dibanding dengan kalkulus biasa itu adalah kita harus pastikan bahwa integral dan atau ketika melakukan integrasi dan penurunan itu simetri fisiknya itu tetap terjaga, jadi nggak boleh rusak. Jadi itu yang paling penting, dan juga harus dipastikan bahwa operasi pada persamaan tensor itu juga tetap mempertahankan struktur tensor. Jadi ini hal yang umum yang kita lakukan ketika kita bekerja dengan persamaan vektor, intinya seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti bahwa integral itu biasanya lebih rumit, tetapi di sini integral itu ya dalam arti tidak modifikasi yang dilakukan terhadap integral biasa itu simpel, tetapi untuk turunan itu jauh lebih rumit. Ya. Nah, kalau kita mulai dari integral, kita mulai dengan konsep perubahan variabel yang berkaitan dengan Jacobian. Jadi ada konsep namanya invariant integration. Jadi variant integration. Kalau dari Kevin mau dijadikan data. Oke, jadi kita biasanya ketika ganti variabel dari X, nah kalau saya tulis X ini artinya itu X 4 dimensi, jadi tanpa panah. Maka elemen volumenya juga akan berubah kan, jadi elemen volume berubah kan, berarti D4X misalkan, ini berubah menjadi D4X aksen ya, tapi kalau kita balik D4X itu bisa ditulis sebagai seperti ini ya, ini seperti di Smart aja. D4 aksen, betul ya. Nah, ini disebutnya apa? Ini Jacobian. Jacobian itu yang determinannya atau matriksnya ya? Matriksnya kayaknya. Jacobian. Jadi ini semua namanya adalah determinan dari Jacobian. Dan Jacobian ini matriks saja, barisnya dinyatakan oleh yang atas, yang kolom yang bawah, gitu ya. Jadi ini adalah perubahan dari atau perubahan elemen volume, betul ya, yang seperti di Smart. Nah, ketika transformasi terjadi, maka kita tahu karena metrik tensor itu adalah tensor, maka metrik tensor juga akan bertransformasi kan, metrik tensor juga akan bertransformasi, tensor akan bertransformasi dari G dulu yang ada huruf F-nya harus ada di sebelah titik. Sama dengan, mesti ingat apa, do X alpha misalkan do X aksen mu gitu ya. Ini kan indeksnya di bawah, varian. G apa beta? Ya. Nah ini 3 buah matriks kita kalikan ya. Jadi ada 3 matriks kita kalikan semuanya. Nah, karena kita tahu bahwa determinan dari perkalian apa? Dia begini, determinan dari A kali B kalikan C itu sama dengan itu kan ya. Oke. Maka kita bisa tuliskan ini kita ambil determinannya saja sini, berarti determinannya kalau kita ambil di sini berarti kita sebut aja determinan dari ini adalah J.
determinan dari G Jadi prime unu. rumusnya Ini definisinya tuh ya. T, Itu adalah determinan dari 3 ini kan, berarti determinan dari F G32 sama dengan do X alpha, Oke. determinan dari Biasanya kalkulasi uang amir banding uang amir banding uang tol. lalu ini karena determinannya kita sebut sebagai G, kita sebut G. Ya. Jadi kita bisa cari apa determinan dari Jacobian di sini. Determinan dari Jacobiannya adalah jadi determinan dari Jacobian itu dari ini ya. X aksen. Nah, di sini kita tulisnya X sama X aksen, tapi maksudnya itu ada alpha dan mu gitu ya. Jadi ada dua indeks, ini indeks baris, ini indeks kolom. Jadi matriksnya 4x4 nanti. Jadi apa ini? Ini kuadrat kan berarti ini perkalian matriks. Ini adalah G. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah akar dari harga mutlaknya dari P aksen bagi akar dari harga mutlak dari G. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kita bisa sederhanakan saja menjadi bentuknya seperti ini. Jadi akar dari G sama dengan lima kali N 32. Ini 160. Ya, kita masukkan yang di atas persamaan tadi. Jadi ini pakai aksen ya. 5 kali N 32 berapa? Ini ya, itu yang. Coba. Nah, ini ya gitu ya. Ya, betul. Saya memsubstitusikan ini saja. Nah, kita mengambil harga mutlak karena apa? Karena dalam ruang 4 dimensi dengan metrik yang Lorentzian istilahnya, maka nilai determinan dari G itu bisa negatif. Jadi kita harus mengambil harga positifnya. Sama seperti kita di Bismarck saja. Nah, oleh karena itu kita bisa mendefinisikan elemen volume yang invarian adalah elemen invarian itu adalah dari sini saja, karena ini sama dengan yang ini, berarti intinya adalah dia akar G D 4X. Artinya di kerangka apapun juga ini bersifat invarian. Jadi ini bersifat invarian di kerangka manapun juga. Intinya seperti itu ya. Jadi F-nya berapa? Ya, sebagai contoh apa ya? Ya kan kalau 2 dimensi misalkan dalam 2 dimensi gitu ya. Permukaan bola. Atau to sphere S2 ya, S2 to sphere. Maka kita punya volume menjadi permukaan, berarti ds kuadrat itu adalah dx misalkan dxi, dxg gitu ya. Dan ini adalah elemen garisnya ya, jadi elemen garis di permukaan bola
dimensi dalam koordinat. Kalau kita nyatakan di dalam koordinat bola vertikal, maka dalam koordinat bola disebut dl kuadrat itu adalah seperti biasa r kuadrat. Jadi setiap kali kamu itu rumusnya itu berubah-ubah. Minus kuadrat theta apa dv kuadrat ini dalam kurva bola. Kalau ini enggak akan berubah. Oke. Terus Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks kan, berarti d theta ada soal. ya. Tentukan berapa derajat. Tentukan berapa derajat kalau suhu Fahrenheit sama dengan Ini dibuat sesimetrik mungkin, kanan diagonal. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah metrik kita ya, IJ kita ya. Ini smart banget. Oke. 100, yang ini 212 ya. Tapi ada satu angka tertentu angka mereka bisa sama. Nah, itu akan lebih mudah kalau pakai elemen karena kamu nggak perlu ngapalin. Elemen apa? Volumenya adalah elemen luas kan. Warnanya adalah luas 2 dimensi, maka elemen volume adalah elemen luas, berarti A jadi apa? Jadi integral akar G kayak tadi ya, D2 X 2 dimensi. Jadi 0 sampai ini apa dulu? I dulu aja ya. Jadi 0 sampai I d theta. Oh, ini adalah dari Celsius ke Fahrenheit. Yang ditanya Fahrenheit. Berarti 9/5 kali F. Ini langsung 2pi. 9/5 kali F kali Celsius. Integral. Determinan dari ini adalah kalikan 2 ini aja kan, berarti R pangkat 4 sin kuadrat, terus diakarkan. Ini dapatnya adalah R kuadrat. Ada yang mau foto? Kirimkan ke ibu. Jadi ini hasilnya apa? Integral sinus Ya, kalau dia pakainya per theta d theta dv 2pi berarti adalah 2 R kuadrat. Tentunya sinus dari 0 ke pi berarti 1 kurangi min 1 berarti 4pi. Ini sesuai ya dengan luas permukaan totalnya, karena total kita buat total seluruh apa? Seluruh S2. Oke, itu mengenai integral ya. Jadi yang paling penting adalah itu invariant integration, ya integralnya semua sama kayak integral biasa, tidak berarti tidak lebih mudah atau lebih susah, tapi sama. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah mengenai turunan. Nah, kalau turunan ini ada banyak variasinya. Kita mulai dari turunan kovarian ya. Kovarian derivatif. Nah, kita sekarang tinjau turunan dari kuantitas tensor. Nah, kita gunakan notasi biasanya seperti ini. Kalau ada besaran tensor skalar, ini artinya turunan terhadap x mu. Kita tuliskan juga seperti ini, turunan terhadap x mu, itu artinya adalah oke ya. Demikian juga kalau kita tulis di indeks di atas. Itu bukan aksen, itu koma. Mau kelihatan kayak aksen juga. Oke. Bisa dicek bahwa yang ini memang akan bertransformasi seperti tensor kovarian indeksnya di bawah, yang ini akan bertransformasi seperti tensor dengan indeks di atas atau kontravarian. Ya. Oke. Maaf Pak, yang tadi Bapak bilang. Kenapa?
Yang tadi kan Bapak bilang jangan ketukar koma sama aksen. Sama apa? Jadi, yang tadi kan Bapak ada bilang jangan ketukar koma sama aksen kan, Pak? Nah, Ya, itu ini koma ini maksudnya. Kelihatannya kayak aksen tapi harusnya koma. Ini kan terlalu tinggi ya ininya ya. Ini ada koma ya. Harusnya sih begini ya. Mungkin begitulah. Jadi itu koma bukan aksen. Jadi kalau kita punya skalar, ini kan besaran skalar. Itu kan skalar ya. Kalau kita turunkan, menjadi apa? Vektor kan? Dalam kasus ini kovarian ya, atau kontravarian tergantung lah. Kovarian. Jadi skalar bisa berubah jadi vektor dengan cara turunan, intinya begitu ya. Dan ini adalah tensor, ini besaran tensor, ini tensor yang 0. Ini adalah tensor yang satu well defined ya, berarti 0,1 lah. Nah, tapi kalau kita tinjau turunan dari suatu vektor dual, itu misalnya kita punya vektor dual AMU gitu ya. AMU, kita turunkan terhadap indeks nu, kita kasih aksen juga, maka ini artinya definisinya adalah del AMU aksen, ini aksen ya, so X. Perhatikan ini di bawah, ini jadi ke atas ya, kebalik ya, ini di bawah, ini di atas. Ini adalah turunan dari X nu. Nah, kita tahu aksen nu itu mengikuti aturan tensor kovarian. Misalkan pakai alfa berarti nah ini aksen, ini koma ya. Tebak-tebak adalah mana aksen, mana koma. Kalau koma turunan, nah kalau aksen itu ya transformasi dari yang tanpa aksen ke aksen. Nah ini kan di dalam adalah tadi apa? Aksen mu di bawah ya. Oke. Nah maksudnya begitu. Nah kalau kita kerjakan, maka hasilnya apa ini? Coba kerjakan ya sendiri ya. Tidak susah. Asal ingatnya bahwa A ini adalah juga tambah ini turunannya terhadap saya salah, ini harusnya pakai aksen dulu ya. Ini semua di dalam kerangka aksen ya, dalam kerangka aksen. Ini ada aksen. Ini yang biasa, ini dalam aksen. Oke, ini dalam kerangka yang baru ya, dalam aksen. Ya, kan ya. Ini kita turunkan berarti D kuadrat.
Enggak. Karena prinsipnya cuma jauh kali jauh. Nah, ini kan tanpa aksen, nih pakai aksen, jadi kita aturan rantai aja. Apa kira-kira beta lah. Oke. Ya, jadi kali-kalian kan dikali sini. Ya enggak? Dikali ke sini. Negatif 160. Negatif 273 kali 9, negatif berapa? Ya, begitu. Oke, tinggal kita gunakan. Nah, kita lihat ini bentuknya adalah bentuk apa ini? Ini saya tulis ulang ya, berarti ini adalah A, alfa turunkan terhadap beta kan? Oke. Ini kita lihat kalau ini sama dengan sebelah kiri, maka ini transformasinya sebagai transformasi tensor kan? Yang kita harapkan transformasi tensor adalah ini transformasikan jadi yang sebelah kiri di sini. Tetapi jadi masalah adalah ada suku tambahan di sini. Apa ya, satu setengah. Nah, besaran ini adalah besaran yang bukan tensor ya. Oke. Nah, biasanya kalau dalam transformasi yang di ruang datar, sukunya akan hilang. Karena ini turunan kedua ya. Jadi transformasinya cuma linear, sehingga sukunya akan hilang. Tetapi di dalam ruang lengkung, biasanya ini tidak bisa dihilangkan. Jadi kesimpulannya apa? Ini turunan parsial dari suatu tensor rank 1 atau lebih tinggi, itu tidak kovarian istilahnya ya. Jadi, apa ya? Turunan tidak kovarian ya. Tidak kovarian. Tidak kovarian, dia tidak bertransformasi sebagai tensor lagi. Jadi kalau ini ada dua indeks, kita berharap jadi tensor dengan dua indeks, ternyata dia tidak bertransformasi sebagai tensor dua indeks. Intinya begitu. Nah, biasanya memang turunan parsial di manifold lengkung dia tidak kovarian atau bukan operasi yang bersifat kovarian, dan ini akan membuat formalisme perumusan dalam ruang lengkung itu menjadi cukup kompleks, dan kita harus membuat suatu formalisme atau framework di mana struktur dari tensornya itu tetap tidak berubah terhadap transformasi. Oleh karena itu biasanya kita akan mendefinisikan turunan yang disebut kovarian, jadi disebut kovarian derivatif karena dia mempertahankan sifat kovarian tersebut. Jadi turunan kovarian itu akan mengcounter suku yang bukan tensor itu, intinya seperti itulah, sehingga kita mendapatkan bentuk yang bersifat tensor. Oke. Nah, ada beberapa cara sebetulnya untuk melakukannya. Dan yang kita amati di sini adalah suku yang melanggar sifat tensor itu adalah turunan kedua. Yang pertama kita amati ini turunan kedua ya, jadi D2. Dan ini bagaimana cara kita buang. Nah, ini bisa dibuang secara sistematis dengan memperkenalkan medan baru di dalam manifold tersebut. Ini prinsip dari teori koneksi atau teori Gates nantinya ya. Dan ada cara membuang ini, ada beberapa cara saya sebut tadi ya. Jadi ada cara yang disebut dengan turunan kovarian, ada yang caranya disebut dengan turunan absolut,
ada yang disebut dengan turunan Lie derivatives. Jadi ada 3 cara, turunan kovarian, turunan absolut, yang menggunakan turunan dari tensor tensor metrik untuk meng-cancel atau membuang suku non-tensorialnya, dan ada yang disebut dengan turunan Lie yang menggunakan turunan dari medan vektor tambahan untuk menghasilkan hal yang sama. Oke, jadi ada 3 hal itu. Mulai dari turunan kovarian ya, jadi kovarian derivatif. Oke, turunan kovarian itu didefinisikan, kita udah pernah lihat sebelumnya dengan turunan kovarian dengan menggunakan namanya apa, Christoffel simbol ya. Jadi untuk mendapatkan turunan kovarian kita mendefinisikan Christoffel simbol. Masih ingat kan yang seperti ini? Yang kita definisikan memiliki hubungan transformasi seperti ini. Jadi kalau ini transformasi, misalkan jadi aksen, ini maka dari yang lama apa misalkan ya, mu, alpha, beta, apalagi yang mu, beta ya. Oke, yang terakhir adalah yang gamma, berarti ini adalah aksen di atas. Ini apa nih, kappa ya. Oke, jadi ini sifatnya sama seperti tensor, dia bertransformasi kan, seperti ini modelnya. Tetapi dia bukan tensor, jadi kita tambahkan sesuatu yang akan meng-cancelnya nanti. Aksen alpha, beta, Nah, ini kami dari